Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tema berikutnya, yakni manajemen sumber daya manusia di perbankan syariah. Mengenai manajemen SDM sendiri sudah ada mata kuliah khusus sebenarnya terkait bagaimana mengatur sumber daya manusia di perusahaan atau di tempat bisnis. Namun kali ini kita lebih khusus ke perbankan syariah karena ada beberapa spesifikasi khusus yang membedakannya dengan yang lain. Oke. Di sini ada gambaran tentang kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia perbankan syariah. Ada 3 yang di kotak itu: knowledge, attitude, sama practice. Knowledge artinya pengetahuan. Yang pertama, karena ini perbankan syariah, harus ada pengetahuan keislaman, dari tauhidnya, syariahnya, akhlak, bagaimana berperilaku, bagaimana bertransaksi, itu harus dikuasai. Dan juga manajemen perbankan, bagaimana operasionalnya, bagaimana bisnis, bagaimana sales atau penjualan, bagaimana marketing. Berikutnya adalah attitude atau perilaku, mencakup nanti scope soft skill. Nanti insya Allah di semester depan ada mata kuliah interpersonal skill. Nah, di sini dipelajari bagaimana cara berkomunikasi, cara bersikap dalam keseharian. Attitude juga mencakup keinginan untuk terus belajar, keinginan untuk merespon keadaan, dan lain-lain. Juga ada praktis atau keterampilan kerja dan serta keahlian. Jadi bagaimana menguasai perhitungan tertentu, mengoperasikan aplikasi, mengoperasikan komputer mungkin, bagaimana menyortir data, keahlian dalam menganalisis masalah. Nah, itu juga di dalam kategori ketiga atau praktis. Jadi ada 3, knowledge, attitude, dan practice atau KAP. Sekarang pertanyaannya adalah dalam 3 tahun terakhir sejak 2014 sampai 2018 jumlah karyawan yang bekerja di bank besar di Indonesia, ada 9 bank di sumber riset, itu berkurang drastis. Tahun 2018 saja 224.000, turun dari tahun sebelumnya 230.000. Ini paling jelas adalah karena adanya hijrah massal dari digital digital yang tingkat 1 ke digital yang lebih lanjut atau internet. Jadi internet ini sangat mempengaruhi sebagian besar pola kerja. Mungkin sudah ada di pembahasan, mungkin sering dibahas mengenai revolusi industri 4.0. Itu merupakan pada sekarang internet membuat kecepatan informasi semakin tidak terkendali. Gitu. Ini belum termasuk 2020 ya, pandemi yang mana membuat sektor bisnis menjadi lumpuh. Bagaimana cara menjawab itu? Maka ada 3 jenis literasi. Yang pertama adalah literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Yang pertama adalah literasi data, kemampuan membaca, menganalisis dan memanfaatkan informasi di dunia digital. Informasi di dunia digital ini sangat banyak karena dengan adanya teknologi, data yang seharusnya bertumpuk dari kertas yang banyak sekarang bisa diperkecil jadi ukurannya sangat kecil. Ya, dalam bentuk HP, dalam bentuk hard disk, flash disk, dan lain-lain. Dan data yang banyak ini dinamakan big data. Jadi big data ini dananya banyak dan berasal dari berbagai macam sumber informasi. Ketika kita membuka Google, maka akan masuk informasi jam berapa kita mengakses, pakai aplikasi apa, dari mana lokasinya, terus providernya pakai Telkomsel kah, Indosat kah, atau Tri, atau Axis, atau XL. Jam berapa menit kita mengakses internet, itu sudah masuk berataan. Bisa dibayangkan apabila kita membuka transaksi di Shopee misalnya, kita memilih barang, berapa menit kita memilih barang sebelum kita memutuskan membeli. Kita membeli rata-rata berapa ribu rupiah, berapa juta rupiah, berapa ratus ribu rupiah yang kita pakai. Nah, itu semuanya data yang sangat banyak jenisnya, dari nama, lokasi, jenis, berapa lama kita ada di sana,
berapa lama sebelum kita mengeksekusi, berapa lama sebelum kita melakukan transaksi, itu semuanya masuk dalam big data. Ini sumber-sumber big data. Lapisan pertama adalah satellite imaging ya. Itu ada yang paling, ada gambar satelit, ada sensor lokasi, ada video gambar, ada recording suara, ada bioinformatik yang gambar tangan sebelah kanan warna hitam itu gambar sidik jari. Misalnya kita di kantor karyawan Institut Darussalam ada absen fingerprint. Nah, itu masuk. Kalau fingerprint kita sih masuknya ke data internal kita, tapi ada ketika kita masuk pakai HP misalnya yang ada fingerprintnya, terus kita pakai transaksi, maka itu masuk ke server, disimpan di tempat di perusahaan tertentu. Itu bisa dipergunakan, kalau disalahgunakan maka akan bisa merugikan orang banyak. Seperti halnya kemarin kejadian ketika Presiden Trump di Amerika menjalankan diri 5 tahun yang lalu, itu kan Facebook kena masalah karena data pengguna Facebook dipakai untuk masukan tim pemenangan dari Donald Trump. Ini dia tsunami data. Tsunami data, saking banyak data yang diakses. Ini data per 2019. Dalam setiap menit tahun 2019 yang lalu ada 50.000 foto di Instagram. Lihat yang arah jam 4 warna merah sebelah kanan, ada 50.000 foto di Instagram yang diupload selama 1 menit. 1 menit itu. Yang sebelahnya American menggunakan 4 juta gigabyte dalam 1 menit. Kuota yang dipakai oleh orang Amerika ada 4 juta gigabyte. Itu baik untuk keperluan pribadi, keperluan perusahaan, dan lain-lain. Juga ada sampai, kita lihat cobanya ya, yang lain. YouTube arah jam 2 dalam semenit ada 4.500.000 tontonan yang ditonton selama 1 menit. Ada video, ada 4.500.000 orang menonton. Kalau orang menonton video selama semenit. Ada 270.000 posting story Instagram. Itu sangat banyak sumber data semua itu. Orangnya bagaimana, berapa menit, apa saja produknya yang dia pakai, berapa menit dia menggunakan itu, berapa lama orang melihat story. Jadi data untuk marketing dan sebagainya. Ini termasuk penggunaan data ya, kalau di Indonesia yang cukup berhasil, yang pertama kali mempelopori mungkin secara publik, bukan pertama kali ya, yang awal-awal termasuk perusahaan besar yang memanfaatkan dengan sangat baik data ini adalah Gojek. Dari tempat lokasi, mengatur pengemudi yang dipilih sampai nanti pengambilan keputusan keputusan perusahaan menambah mitra kah, atau menentukan harga, atau yang lain-lain. Karena nanti data dari Gojek misalnya seorang orang berjalan, berapa jarak rata-rata, berapa jam, berapa yang paling ramai, berapa bintang yang rata-rata dikasih, berapa biaya yang rata-rata dipergunakan, pakai apa, tunai apa GoPay misalnya. Itu semua masuk menjadi bantuan dasar dalam pengambilan keputusan. Begitu pula Bank Indonesia, ada beberapa data yang terkait dengan perilaku konsumen yang dianalisis melalui big data yang ada di perbankan. Terus big data di perbankan tujuannya adalah mengumpulkan informasi mengenai nasabah, biodata, informasi, alamat, lokasi, berapa penghasilannya, berapa pengeluaran per bulan. Ketika kita menggunakan kartu debit atau kartu kredit, itu terekam semua data kita. Berapa ATM yang kita ambil setiap bulan itu ketahuan. Berapa dana yang masuk transfer gaji itu ketahuan. Berapa dari hasil transaksi bisnis itu ketahuan. Itu pula perilaku, dari situ akan ketahuan pola transaksi dan interaksi media sosialnya juga. Juga dilihat dari interaksi media sosial, dia suka like apa, maka di situ akan dimasukin iklan jenis apa. Yang kedua tadi, yang modal untuk menghadapi revolusi industri adalah dengan literasi teknologi, memahami cara kerja mesin. Kita mesti harus pakar dalam mengoprak-aprik kopi, tapi bagaimana memahami setiap aplikasi ini terhubung. Mungkin yang paling jelas di HP itu ada aplikasi Google, itu ada banyak sekali, dari Google Gmail, Google Map,
Google Chrome, browsernya Google Drive, itu saling terhubung tuh. Kita bisa saling menggunakan data dari sana. YouTube juga merupakan bagian dari Google. Jadi hati-hati, ya memang nggak bisa dihindarkan. Setiap kita berinteraksi dengan internet, data kita tanpa sadar kita sudah memasukkan data itu. Tapi memang kita belum bisa bebas dari itu ya. Ketika kita mengisi Google Form, acara-acara itu masuk. Ketika ada sampai beberapa puluh aplikasi yang saling terhubung di Google. Jadi ini sumber data big data yang sangat besar yang dimiliki oleh Google. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, literasi manusia. Ini hubungannya dengan kompetensi kedua, yaitu attitude. Jadi manusia itu supaya bisa berbaur, karena manusia ini tidak bisa memang perilakunya bisa dianalogikan, diteliti secara kuantitatif, tapi karena manusia mengambil keputusan berdasarkan emosi yang paling banyak, gitu. Jadi prediksi itu kadang bisa meleset, gitu. Jadi perilaku pun kadang ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi dengan baik. Jadi literasi manusia itu bagaimana memperkaya diri, menambah kualitas dari sisi kepemimpinan atau leadership, kemampuan bekerja dalam tim atau teamwork, kelincahan kematangan dalam orang yang berbeda-beda. Karena nanti di dunia nyata bukan cuma kerja ya, di lingkungan tetangga, di masyarakat, kita menghadapi orang yang berbeda, baik yang kita suka ataupun orang yang tidak kita suka. Juga ada jiwa kewirausahaan, maksudnya bisa memiliki inisiatif, tidak terlalu terpaku pada instruksi atasan, bahkan bisa membuat inovasi sendiri yang menguntungkan bagi perusahaan ataupun bagi dia sendiri. Nah, di sini saya sedikit keluar dari masalah perbankan, hubungannya dengan organisasi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Sebenarnya itu mau menyalurkan minat dan bakat, karena perkuliahan di bangku kuliah itu cuma satu aspek dalam diri manusia. Aspeknya adalah aspek pengajaran kan, belajar kognitif dalam perkuliahan. Tapi manusia itu punya banyak sisi. Ada sisi psikologis, kejiwaan, ada minat dan bakatnya, ada kreativitas. Disitulah di UKM dibangun. Kalau ada di UKM kayak apa? Kalau ada di UKM, di masyarakat, di lingkungan juga bisa kita kembangkan. Ketika kita mengadakan acara maulid di lingkungan RT kita, itu bagaimana meminta ke orang, rapat dengan para tuha itu merupakan bagian dari cara meningkatkan attitude atau kemampuan literasi manusia tadi, bisa bekerja dengan orang yang bisa kita sukai ataupun yang kita benci. Karena kalau kita memilih semua tetangga, kawan-kawan akrab kita, mungkin susah semuanya. Ada yang orang kadang kita benci, yang kadang kita suka. Itu kita pelajari di bangku kuliah, bagaimana di kampus, dari dosen yang kita suka dan tidak suka, kawan-kawan yang kadang kita memberi muar lah istilahnya kan, tapi kita harus bekerja kelompok dengan dia, itu melatih di kehidupan nyata. Jadi aspek pendidikan itu jangan lupa, bukan cuma IPK, semuanya ada di sini, itu kehidupan, baik itu yang di UKM atau pergaulan atau bahkan di masyarakat, di tempat tinggal kita masing-masing. Ini contoh dari perencanaan pengembangan SDM Bank Mandiri Syariah tahun 2020, diambil dari laporan keuangan laporan tahunan tahun 2019. Program mereka tahunnya adalah memberikan nilai tambah melalui pengembangan kapabilitas internal. Kapabilitas artinya adalah kemampuan. Jadi dia untuk meningkatkan kapabilitas orang-orang yang ada di dalam mereka, ya jelas karyawan. Bank Mandiri Syariah. Ini rencananya akan ada secara singkat, adalah mereka ingin memfokus pada peningkatan produktivitas agar setiap, intinya cuan juga sih, agar bisa bekerja dengan baik sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Fokus kepada peningkatan produktivitas, terus memperkuat fungsi Mandiri Syariah University. Jadi setiap perusahaan juga memiliki kampus kecil namanya, kalau di Bank BRI ada BRI University, di Mandiri konvensional ada Mandiri University, dan di PLN ada PLN University. Yang mungkin terkenal adalah Telkom sampai SMK juga ada. Nah, Mandiri Syariah juga itu, dia punya Mandiri Syariah University yang terintegrasi dengan Bank Mandiri yang konvensional. Di paragraf kedua ada dibahas fokus strategi lainnya adalah memperkuat penerapan budaya risk. Jadi memahami risiko. Setiap karyawan bekerja memikirkan apa yang dapat terjadi kalau seandainya dia bekerja tidak dengan baik, maka risiko kerugian akan terjadi. Budaya digital, ya paham ya, jadi semuanya harus memahami teknologi digital agar bisa mempermudah kerja dan
penjualan. Budaya sales, jadi semuanya harus berujung kepada sales. Sales di bank adalah berarti banyak orang menabung dan banyak orang mengambil kredit atau pembiayaan. Itu sales dalam perbankan. Kalau di sales di dunia perdagangan kan orang beli. Itu kalau di perbankan orang menyimpan dana dan orang menjual. Terus value proposition itu meningkatkan nilai dari karyawan dengan membuat sebuah latihan yang membuat karyawan itu Mandiri Syariah berbeda dengan bank-bank yang lain, sehingga terjadi tempat kerja yang menyenangkan dan orang bekerja itu jadi senang gitu, kada terbebani dan pikirannya lebih bebas sehingga produktivitas pun jadi lebih tinggi. Oke, itu sedikit tentang manajemen SDM. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kita sambung di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.